Hari ini sedang melaksanakan pembuatan lintasan terbaru untuk ujian praktek SIM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Polistory ID. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan membahas yaitu tentang perubahan praktek SIM motor yang akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Sampai-sampai Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit, sampai turun tangan menyelesaikan masalah ini. Akhirnya keputusan dari Bapak Kapolri yang tadinya praktek SIM motor yang ada angka 8 kemudian angka zigzag akhirnya dirubah untuk mempermudah para pemohon SIM C alias SIM motor. Untuk video lanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penguji SIM motor. Oke, teman-teman, sudah hadir bersama kita Aibtu Rana. Oke, Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Bun? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Bang. Kelihatannya segar terus nih. Harus selalu segar. Luar biasa. Nah, ini jawaban yang saya tunggu, teman-teman. Oke, Bang. Langsung aja ke intinya, Bang. Ya. Saya udah lihat kan tadi ini ternyata banyak sekali perubahan ya dari ujian ujian praktek SIM ya. Yang dulu saya lihat ada zigzag, terus ada angka 8 juga. Nah, kalau untuk di Polrestabes sendiri udah mulai kapan itu, Bang? Nah, memang yang Pak Bubun lihat sekarang udah ada perubahan dari yang dulu ada zigzag, ada angka 8, sekarang ada perubahan. Sekarang itu berbentuk track. Jadi tidak ada pemisahan antara track yang 1 dan 2 dan yang ketiga tidak ada. Sekarang satu lintasan, satu sirkuit. Kita mulai dari sini Polrestabes itu mulai dari tanggal 7 Agustus 2023. Itu atas perintah dari Bapak Kapolri yang dituangkan dari melalui skep Kakor Lantas nomor 105/8. Makanya kita melakukan apa yang sudah dilihat. Oke. Jadi berarti sekarang satu lintasan dengan berbagai macam rintangan. Oke. Kalau bedanya dulu sama sekarang apa aja, Bang? Nah, kalau dulu itu pernah mungkin Pak Bubun lihat ada zigzag, betul. Ada yang track angka 8, betul. Dan U-turn itu putar balik, ya kan? Nah, sekarang dalam satu lintasan kita bisa lihat di sini U-turn masih tetap ada. Oke, U-turn masih ada. Namun yang angka 8 tidak ada, berubah jadi lintasan rintangan berbentuk huruf S. Lalu yaitu track lurus. Nah, perubahannya itu aja berbentuk track kombinasi ya. Kombinasi, betul. Ini ada perubahan pun mengenai lebarnya. Ada perubahan yang tadinya 1,5 meter, sekarang 2,5. Jadi cukup luas. Oke, berarti buat yang pemohon SIM khususnya pemotor berarti lebih mudah lagi berarti ya? Iya, betul sekali, ada lebih kemudahan tapi tetap harus konsentrasi. Tetap. Kalau dibanding yang dulu nih, secara banyaknya pemohon, dibanding dulu sama sekarang setelah tracknya yang baru, ada perubahan nggak, Pak? Mengenai kelulusan pasti lebih banyak yang sekarang. Untuk kelulusannya mungkin karena perubahannya track ini lebih besar, jadi lebih memudahkan untuk masyarakat dalam mengikuti tesnya. Tapi kalau untuk banyaknya sendiri? Untuk saat yang ini ikut tes? Pasti lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Ada peningkatan. Karena mungkin merasa dia lebih mudah dan lebih gampang untuk uji prakteknya begitu ya, Bang? Betul Pak Bun. Kemudian ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Polistory ID khususnya yang belum memiliki SIM C karena sekarang udah ada perubahan, ada yang mau disampaikan nggak, Bang? Coba. Yang kami sampaikan di sini, tetap jangan takut mengenai pembuatan SIM, jangan punya image susah. Pembuatan SIM itu mudah. Yang penting kita mengikuti instruksi dari petugas yang
di loket masing-masing. Terutama di sini ada 3 kriteria, ya satu itu teori, 2 simulator, dan terakhir adalah praktek. Oke. Sebut mudah, pasti mudah kalau mengikuti instruksinya. Oke. Jadi intinya jangan takut membuat SIM karena memang mudah. Oke, teman-teman, itu ya tadi. Jadi sangat mudah sekali. Jadi jangan ada kata polisi mah mempersulit, nggak ada ya. Itu kan kemauan teman-teman yang diramaikan di media sosial. Nah, akhirnya sekarang kritik membangun, saran yang membangun untuk kepolisian, akhirnya kepolisian mengabulkan keinginan-keinginan para pemohon khususnya yang membuat SIM, dan akhirnya Bapak Kapolri langsung turun tangan dan menyampaikan kepada institusi yang ada di bawah untuk mempermudah bagi pemohon yang ingin memiliki surat izin mengemudi khususnya pengemudi motor. Betul. Oke. Tapi setelah ada perubahan gini banyak yang nggak lulus nggak, Bang? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi intinya itu yang tadi saya bilang juga, fokus. Keduanya ikuti instruksi apa yang petugas arahkan. Ketiga, ingat jangan grogi. Oke. Karena masih banyak yang grogi, yang tadi perkirakan mudah malahan jadi gagal. Betul. Nah, ini teman-teman, ini Bang, sebenarnya ada secara pribadi saya sih. Kalau tadi kan saya nanyain perbedaan trek mungkin ya, trek yang lama dengan trek yang baru. Nah, saya punya satu pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Abang, dan mudah-mudahan sih pertanyaan itu bisa menjawab juga sebagian teman-teman Polistory ID yang memang punya satu pertanyaan yang sama dengan saya. Kalau secara mekanisme nih, kalau memang dulu kan ada zigzag, angka 8, terus apakah dengan angka S ini akan merubah kompetensi seorang si pengendara ketika misalnya nanti dia sudah memiliki SIM, terus dia terjun di lapangan ataupun mengendarai di jalan raya, itu seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya dari trek yang terdahulu dengan sekarang, kalau mengenai kita si pemohon SIM itu mengikuti instruksi dari petugas, itu saya rasa akan lulus. Oke. Dalam artian ketika pemohon itu akan mengikuti tes, kita pertama diberikan dulu arahan, kedua diberikan dulu contoh, ya kan, jangan sampai si pemohon malah nanti kebingungan mengenai treknya. Kalau mengenai kesusahan, tingkat kesusahan, kami rasa kalau pemohonnya mengikuti instruksi atau arahan dari kami yakin hasilnya akan maksimal. Benar, sesuai Abang yang tadi sampaikan bahwasanya ketika treknya sekarang juga sudah dirubah, ternyata masih banyak juga yang gagal. Yang intinya kan tadi ada di ketenangan, terus dia memang sudah ahli dalam berkendara juga, mungkin seperti itu. Betul Pak Bun. Oke. Jadi memang antara trek yang lama dengan yang baru sebenarnya kompetensinya atau bahasanya, ketika dia sudah memiliki SIM itu tidak mengurangi keterampilan dia dalam berkendara. Sama aja. Hanya mungkin membedakan sekarang mungkin lebarnya saja. Lebarnya kalau untuk itu kan mungkin di trek lurusnya U-turn-nya juga masih ada, dan masih juga ada. Mungkin angka 8-nya kalau dulu 8, kalau sekarang lebih ke huruf S-nya S. ya. Betul. Okay. Nah, itu teman-teman ya, tadi itu pertanyaan dari saya pribadi sih sebenarnya, Bang. Coba mudah-mudahan sih ada teman-teman juga yang memang punya pertanyaan yang sama dengan saya ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi yang tadi disampaikan memang tes yang dulu dengan yang sekarang antara angka, kalau dulu kan angka 8, kalau sekarang angka S kan angka 8 cuma dipotong dibelah. Dibelah. Oke, nanti boleh nggak saya nyoba-nyoba ini untuk ngetes biar teman-teman Polistory ID juga ngelihat semudah apa sih untuk mengurus, dan ketika kita melaksanakan praktek uji SIM nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya. Maaf ganggu waktunya. Oke, siap teman-teman. Ikuti terus Polistory ID. Sampai jumpa. Teteh dengan Teteh siapa? Ulfa. Teh Ulfa. Ini tes pertama kali atau berapa kali tuh? Nggak tahu berapa. Terus ini tes yang baru kan ya Teh ya? Nah,
Menurut Teteh gimana? Antara praktek yang dulu sama yang sekarang lebih gampang nih? Sekarang barusan lulus ya? Terus gimana? Ada kendala nggak di tes yang baru ini? Yang susahnya di mananya? Lebih gampang ya? Oke, ucapan buat kepolisian atau yang sudah merubah prakteknya gimana? Cepat lulus. Oke. Makasih. Hafes. Ya? Hafes. Hafes. Ini baru pertama kali atau udah berapa kali? Baru pertama kali. Berarti ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Oke. Untuk pengalaman pertama, ini kan udah tahu ya kalau ini tes prakteknya yang baru. Ya, yang baru. Oke, gimana? Barusan lulus ya? Lulus sih. Lulus ya? Lulus. Gimana untuk tes praktek yang terbaru? Cukup mudah sih. Udah? Oke, terus ada kendala nggak atau ada kesulitan di tes yang baru ini? Nggak ada sih kayak ini, nggak ada. Ya, Lancar-lancar aja. Kalau dulu kan ada tes zigzag, ada tes AH8 dan lainnya. Kalau sekarang cuma satu lajur untuk grup S ya. Ya, Ada saran, tambahan atau masukan ucapan untuk kepolisian yang sudah memperbaiki dan sudah menerima saran dari masyarakat yang sudah ngasih saran agar tes praktek ini diperbaiki? nggak ada sih kayaknya. Soalnya udah cukup mudah juga. Udah makin gampang untuk bikin SIM C ya. Gitu aja sih. Ucapannya? Kepolisian terbaik. Berarti sempat ngerasain yang ujian praktek yang lama berarti ya? Yang angka 8. Dulu gugurnya di mananya? Zigzag. Oh, yang zigzag juga udah gugur. Oke, berarti sekarang ikut tes lagi di tes yang baru ya? Oke, untuk ininya, yang tes yang baru gimana? Lebih mudah. Barusan lulus ya? Oke. Ada ini nggak saran atau masukan atau apa yang mau disampaikan yang sekarang lebih mudah daripada yang dulu? Oke, teman-teman Polistory ID, kali ini kita akan mencoba track ini tuh uji praktek SIM motor semudah apa dan apakah saya bisa melewati rintangan-rintangan sesuai dengan peraturan yang baru. Oke, teman-teman, kita akan coba. Ini Om Diki, untuk ininya saya akan nyoba, teman-teman ya. Lihat apakah saya bisa. Oke ya teman-teman, ini dari awal kita lakukan pengereman di sini. Ini dari awal kita melakukan pengetesan. Start dari sini, kemudian kita melakukan U-turn untuk angka S tidak tanpa melakukan pengereman. Ya, jadi teman-teman dari awal stop di sini, boleh turun kaki, terus lanjut. Tidak boleh melakukan pengereman dan tidak boleh turun kaki. Ya, kemudian sebelum akhir itu ada pengereman tanpa harus turun kaki dan diakhiri dengan stop sesuai arahan marka di depan jalan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, doakan. Oke, tanpa melakukan pengereman ya teman-teman. Oke, kita akan mulai.
Oke, rem tanpa turun kaki, baru kita stop sesuai ini. Oke, teman-teman, ternyata sangat mudah sekali untuk tes praktek motor yang terbaru. Nah, saya juga cukup mudah untuk melakukan pengetesan ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum memiliki SIM C alias SIM motor, silahkan datang ke Polrestabes Bandung. Sekarang ini sangat mudah sekali sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Jadi harus dipermudah bagi pemohon baru ya untuk pengajuan ataupun permohonan surat izin mengemudi sepeda motor. Oke teman-teman, selamat mencoba dan selamat mengetes kemampuan berkendara Anda sendiri. Oke, terima kasih.